Makanya kita bertanggung jawab Pak atas seluruh orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah tadi kalau kita pengen maju bangsa kita, deketin Quran. Al-Imam Shalahuddin Al-Ayyubi yang bebasin Palestina itu kuncinya satu. Sebelum perang pasukannya disuruh baca kitab namanya Ihya Ulumuddin. Tahu Ihya Ulumuddin? Bukan Ihya Ulumuddin ya. Itu kalau orang bilang baca Ihya Ulumuddin cara bacanya keliru. Yang betul Ihya Ulumuddin. Itu hadirin sebelum pasukan perang dicek sama beliau. Udah sholat malam belum? Udah witir, udah duha, wirid, sholawat, istighfar, tahlil. Kalau belum jangan perang. Kenapa? Bisa kalah pasukan. Jadi dicek tuh semua. Nah ini kunci kemenangan Imam Shalahuddin Al-Ayyubi karena mengamalkan isi kitab Ihya. Yang kata Al-Imam An-Nawawi kadal Ihya Al-Quran. Kitab Ihya itu hampir-hampir mirip apa tuh? Al-Quran, subhanallah. Jadi isi kandungan Al-Quran ditulis, dirangkum, diringkas oleh Imam Al-Ghazali, dimasukkan dalam kitab namanya Ihya Ulumuddin. Nah jadi intinya siapa yang pengen sukses ikutin Quran, siapa yang nggak mau sukses tinggalkan Quran. Ya, kalau orang udah ninggalin Quran udah pasti hidupnya kebelangsak, susah. Ya, maka terakhir terus bagaimana Ustadz cara kita untuk biar ngikutin Quran? Nah kan sekarang banyak Quran terjemah tuh. Coba kita baca yang artinya. Tuh. Kalau nggak paham beli tafsir dah. Kalau nggak paham beli tafsir, judulnya tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Departemen Agama. Yang kita bisa lihat isinya, Qurannya 30 juz, isinya apa sih? Kalau mau ringkas, lagi ada satu buku yang saya suka baca, namanya Al-Iqlil. Namanya apa? Iqlil. Cuman nggak tahu ada terjemahnya apa enggak, karangan Al-Imam Abdurrahman As-Suyuti. Ya. Ada lagi satu kitab, ini mungkin bisa kita pelajari. Ajib luar biasa Pak. Namanya Khazinatul Asrar. Apa namanya? Khazinatul Asrar. Kita punya guru Al-Maghfurlah Ki Abdul Hamid. Pernah cerita sama saya. Saya pernah mengamalkan kitab Khazinatul Asrar semasa saya khalwat di hutan. Jadi yang dibaca sama Al-Maghfurlah Ki Abdul Hamid itu kitabnya Khazinatul Asrar. Apa isinya Ustadz? Isinya itu adalah amalan-amalan wiridan buat sehari-hari dari Al-Quranul Karim. Kadang kalau kita pengen minta wiridan kan kadang wiridannya aneh-aneh kan ya. Ada orang pengen Ustadz wiridan biar buat kawin apa? Ada amalannya tuh dikasih tahu sama teman saya, baca banyak-banyak. Ya kawin, ya kawin. Insya Allah Pak kalau mau kawin baca yang ngeceng depan orang tua antar kawin lagi. Sekarang wirid macam-macam aneh-aneh wirid zaman sekarang. Ada yang pakai bahasa Jawa, saya nggak bisa contohin. Saya dengar ini takut maaf kalau kita wiridnya nggak bersanad, takut yang datang bukan rahmat tapi apa? Khodam yang datang. Ya, orang salah baca wirid aja, yang bener ya Latif pakai fa, dia baca ya Latif, yang datang bukan rahmat Allah. Bisa yang datang orang namanya ya Latif, lo manggil gua Latif. Maka tuh baca kitab namanya Khazinatul Asrar. Salah satu yang ajib luar biasa dari yang kita sudah amalkan. Mungkin di sini ngamalin kali. Kan kalau habis sholat subuh Pak, kita tuh kalau habis Allahumma antas salam biasanya baca apa tuh? Baca kulhu. Ini yang jarang orang udah kerjain ya. Orang-orang tua dulu mah masih kerjain. Kalau sekarang mah imamnya muda, pengen buru-buru pulang aja kadang-kadang. Baca kulhu berapa kali? 10. Baca 10. Di dalam kitab Khazina Asy-Syaikh Haqi An-Nazili menjelaskan siapa yang baca surat kulhu 10 kali dalam hadisnya. Yang baca habis sholat subuh kulhu 10 kali pada pagi hari setelah sholat subuh, maka dia tidak akan bisa diganggu oleh syaitan. Meskipun setan 10 setan atau berjibaku mereka untuk bikin kita maksiat,
nggak bakal bisa bikin kita maksiat. Jadi kalau kita pengen terhindar dari maksiat, di hari itu baca 10 kali Qul huwallah. Nah Ustadz, saya udah baca Qul hu 10 kali pagi, tapi kok masih maksiat? Itu bukan lantaran setan, itu ente yang sudah menjadi setan. Kita yang udah kesetanan, hadirin. Makanya zaman dulu mah setan rame banyak. Saban lewat sini pohon waru, lewat sini pohon rambutan, serem-serem rumah orang dulu, bener gak? Sekarang saya lihat kagak ada setan dah kayaknya, Ustaz. Terang semua. Sampai kuburan aja tempat pacaran. Berarti kata setan ada yang lebih setan dari gua katanya. Siapa ya? Mano. Korupsi 300 triliun Pak. Ya Allah. 300 juta aja banyak. Nih kalau kita beliin lontong 300 juta, jamaah Darul Naim sebulan makan lontong doang cukup. Itu 300 triliun Pak. Itu lebih setan daripada, kata setan kerjaan gua udah kelar dah. Kenapa? Diwakilin manusia semua katanya. Nauzubillah min dzalik tuh. Makanya hadirin tuh ya, kita baca Qul huwallah tuh, kita berlindung sama Allah, jangan sampai kita kena bisikan. Apa contoh bisikan setan nih hadirin paling nyata di Masjid Darul Naim ada. Bisikan setan, orang baru takbir Allahu Akbar, imam bacanya Bismillahirrahmanirrahim, ada bisikan, imamnya lama tuh pulang dah gitu. Nah itu bisikan setan hadir tuh.